Haleluya. Jumpa lagi kita di Sekam Padi. Hari ini Sekam Padi saya akan beri tema atau judul Takut dan Cemas, Salahkah? Mari sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa untuk pemberitaan firman. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan. Mengucap syukur sudah memberikan kepada kami kesehatan sampai dengan hari ini Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu selalu ada bersama dengan kami. Damai sejahtera-Mu selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan Engkau sendiri bertahta di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan Tuhan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus bekerja lebih dalam kehidupan kami Tuhan, agar firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi berkat bagi kami dan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut renungan firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Takut dan cemas, salahkah? Saya percaya kita semua pernah atau bahkan sering mengalami rasa takut dan rasa cemas di dalam kehidupan ini. Apa yang menjadi objek ketakutan kita, rasa takut kita atau rasa cemas kita? Banyak hal. Takut akan masa depan, takut akan pandemi ini, banyak hal. Nah, apa yang kita mau bahas pada hari ini? Kita buka dalam kitab Ayub 3, ayat 25 dan 26. Ayub 3 ayat 25-26. Berkata demikian, karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat kemenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Apa yang Ayub sampaikan? Apa yang Ayub takutkan? Apa yang Ayub cemaskan? Dalam Ayub 1 ayat yang kelima, kalau kita baca, Ayub 1 ayat 5, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu pergi mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan selalu mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kalau kita mundur ayat yang keempat, anak-anaknya yang laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Hal yang Ayub cemaskan, anak-anaknya bertindak di luar batas atau berbuat dosa dengan apa yang mereka lakukan. Karena kalau kita lihat di ayat yang keempat, biasa mengadakan pesta bergilir di rumah masing-masing anak-anaknya. Jadi hal yang Ayub tak cemaskan adalah anak-anaknya. Yang kedua, Ayub 7 pasal 4 dan 9. Ayat 4, dia berkata, bila aku pergi tidur maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Ayat 9, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ayub sama seperti banyak orang takut mati. Pada saat dia sudah mengalami kejadian ini, dia takut mati. Ayub 9 pasal yang ke-28, maka takutlah aku kepada segala kesusahanku. Terjemahan lain katakan kesengsaraanku. Aku tahu bahwa Engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Ayub takut akan penderitaannya.
atas kesukarannya, atas kesusahannya yang dia alami saat itu, bahwa di mana semua anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, mati. Semua hewannya atau ternak-ternaknya habis. Tubuhnya dipenuhi dengan barah dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Dia takut akan penderitaannya. Dia takut akan kesukarannya. Nah, dia takut aku tahu bahwa engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Ayub 31 ayat 23. Ayub 31 ayat yang ke-23 berkata, karena celaka yang daripada Allah menakutkan aku, dan aku tidak berdaya terhadap keluhurannya. Terjemahan lain katakan, hukuman dari Allah menakutkan aku. Jadi kalau Ayub cemas akan anak-anaknya, Ayub takut mati, Ayub takut akan penderitaan atau kesukarannya, Ayub takut akan hukuman dari Allah. Apakah takut dan cemas itu salah? Saya bisa katakan tidak. Karena takut dan cemas ada di dalam kehidupan kita. Karena dengan takut dan cemas membuat kita waspada atau berjaga-jaga. Karena rasa takut dan cemas mendorong kita untuk berencana, melakukan perencanaan. Oh ya, saya mau melakukan ke depannya seperti ini, saya harus merencanakan supaya tidak ada kesalahan yang saya lakukan di pelaksanaannya, pada saat pelaksanaannya. Rasa takut dan cemas juga menjadikan kita lebih teliti. Kita ulang lagi, takut salah. Kita lebih teliti lagi. Nah, jika takut dan cemas itu tidak salah, lalu takut dan cemas apa yang tidak benar? Dalam Ayub 3 ayat 25 yang kita sudah baca di atas. Yang pertama, takut atau cemas itu satu keluarga. Takut, cemas, khawatir itu satu keluarga. Yang kedua, dalam terjemahan lain, takut itu diterjemahkan sebagai ketakutan. Nah, apa bedanya takut dengan ketakutan? Apa bedanya cemas dengan kecemasan? Apa bedanya khawatir dengan kekhawatiran? Ternyata pada saat saya cari apa bedanya takut dengan ketakutan. Ketakutan adalah takut secara terus-menerus. Kecemasan adalah cemas secara terus-menerus. Kekhawatiran adalah khawatir secara terus-menerus. Terus-menerus ada dalam pikiran. Terus-menerus ada dalam hati. Diperkatakan terus. Ketakutan membuat, satu contoh, ketakutan membuat Saul dan bangsa Israel tidak berdaya menghadapi Goliat dan bangsa Filistin dalam 1 Samuel 11 ayat 1 Samuel 17 ayat 11. Takut dan khawatir dan kecemasan yang terus-menerus itu sama dengan artinya kita berkata atau kita memperkatakan masalah itu pada hati dan pikiran kita. Nah, kalau kita ingat firman Tuhan 2 minggu lalu, pada saat kita memperkatakan masalah itu di dalam hati dan pikiran, itu yang kita percayai. Itu yang kita percayai. Kita takut, cemas, khawatir, terus-menerus. Itu yang akhirnya kita percayai. Itu sebabnya Ayub 3 ayat 25 tadi kita sudah baca. Apa yang kutakutkan, itu yang terjadi. Itu yang menimpa aku. Apa yang kucemaskan, itu yang mendatangi aku. Nah, sel tubuh kita, sayangnya dia hanya menerima perintah.
Jadi kalau kita memperkatakan masalah itu secara terus-menerus, aduh, tubuh saya sakit, saya lemah, maka sel itu akan menerima perintah itu sebagai satu perintah. Maka sel kita akan menjadi lemah, sel kita akan menjadi sakit, dan kita akan menjadi orang yang tidak berdaya. Kita akan menjadi orang yang kalah. Tapi pada saat kita berkata yang positif, pada saat kita memberi perintah, saya sehat, saya kuat, saya sanggup melakukan segala perkara, saya sanggup mengatasi masalah yang saya hadapi, maka sel itu akan menerima perintah dan kemudian akan memberikan kekuatan ekstra kepada kehidupan kita. Apabila kita percaya, maka tubuh kita akan percaya atau berespon positif. Tapi kalau kita tidak percaya, maka tubuh kita pun juga akan merespon ketidakpercayaan itu dengan respon yang negatif. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tahu bahwa rasa takut dan cemas itu adalah sesuatu yang wajar ada dalam kehidupan kita, ketakutan dan kecemasan, kekhawatiran itu yang kita harus hindari. Apa yang harus kita lakukan? Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Datang kepada Tuhan, perbaiki sikap kita, katakan yang baik, katakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita untuk mengatasi masalah, maka segala masalah Tuhan akan memberikan kekuatan. Tubuh kita akan berespon positif, dan Tuhan akan memberikan kekuatan ekstra kepada kita untuk dapat mengatasi setiap masalah, setiap sakit penyakit, setiap jalan buntu, apapun masalah kita. Jangan kita khawatir tentang apapun juga. Jangan kita takut tentang apapun juga. Jangan kita cemas tentang apapun juga. Takut, cemas, khawatir, hal yang biasa. Cepat berpaling kepada Yesus Kristus Tuhan kita, supaya kita menang atas masalah, agar apa yang kita takutkan tidak terjadi. Apa yang kita cemaskan tidak mendatangi kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.